Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, dan hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Demikianlah dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup, Allah selalu mengaruniakan anugerahnya kepada kita, karunia-karunia-Nya kepada kita. Sehingga setiap manusia itu memiliki keistimewaan di dalam dirinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada cerita atau hal yang bisa membuat kita untuk sombong dengan apa yang ada pada kehidupan kita. Tidak ada di dalam kehidupan kita alasan untuk bisa merendahkan orang lain dengan kelebihan kita. Karena kita harus meyakini bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu bersumber dari Allah. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan karunia kepada kita, dan juga Allah yang memberikan berkat kepada kita. Sehingga ketika kita bisa menikmati segala berkatnya, itu adalah karena anugerah Allah. Karena kasih setia Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kalaupun kita sekarang bisa melakukan pekerjaan kita, itu adalah karena karunia Tuhan kepada kita. Penyertaan Tuhan kepada kita. Kalau kita misalnya diizinkan Tuhan sukses di dalam ekonomi, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa sukses di dalam keluarga, itu adalah karunia Tuhan. Dan kalau kita bisa sukses di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Dan inilah yang menjadi pemberitaan bagi kita, sehingga kita diajak untuk mengenal diri kita. Firman Tuhan ini mau mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini mengatakan kepada kita, kita ini adalah orang yang lemah, manusia yang selalu hidup di dalam kelemahan. Dengan demikian, kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Karena itu jangan kita angkuh, jangan kita sombong dengan apa yang ada pada kita. Baik itu materi kita, baik itu kekuatan kita, kepintaran kita, dan lain sebagainya. Itu semua milik Allah. Karena itu jangan kita sombong, tetapi merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena yang menopang kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik itu sukses di tengah pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Itu adalah kekuatan Tuhan semata. Yang memberikan izin kepada kita. Yang memberikan kelayakan kepada kita. Kalau Tuhan sedang melayakkan kita dalam setiap aktivitas, pekerjaan, hargailah itu. Dan tetaplah rendah hati dan merendah di hadapan Allah. Allah tidak membuat kita menjadi orang-orang yang dihina, yang direndahkan. Tidak. Tetapi ketika kita merendah di hadapan Allah, Allah juga akan menjanjikan suatu kemuliaan. Di mana ketika kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, kita diberikan atau kita ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Memang kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tetapi Allah sedang mempersiapkan kepada kita hati yang terlatih untuk menjadi orang yang dibutuhkan, dicari, dan ditinggikan. Karena
ketika dunia tidak memakai kita, tidak melihat kita, tidak melirik kita. Tetapi ingatlah, Tuhan Allah ada yang selalu memberikan kita penghargaan. Karena kita begitu berharga di hadapan Allah, karena itu jangan pernah takut direndahkan oleh banyak orang, tetapi kita tetap merendah di hadapan Allah dan tidak menyombongkan apa yang ada pada kita, tetapi tetap menjadi orang yang bersahaja, yang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita yakin jika kita merendah di hadapan Allah dan tetap setia berpegang teguh pada firman Allah, maka pada waktunya Allah sendiri yang akan meninggikan kita di setiap apa yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kehidupan kami, di mana kami tidak layak untuk menyombongkan apa yang ada pada kami, karena semuanya itu adalah milik-Mu dan daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu sehingga kami kuat untuk menghadapi pergumulan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.